Pendidikan membuat perbedaan besar dalam kehidupan manusia. Ungkapan dari John Locke sesuai kalau kita sematkan kepada Profesor Dr. Insinyur Muhammad Baharudin Habibie. Beliau terkenal sangat cerdas yang melampaui zamannya. Kelompok kami sepakat bahwa beliau patut dan layak untuk dijadikan sebagai role model nilai ASN yang terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dari aspek akuntabilitas terlihat saat beliau memegang kekuasaan tertinggi di negeri ini. Pada saat itu, Indonesia berada dalam keterpurukan krisis moneter. Tapi dalam kurun waktu 17 bulan, Indonesia kembali berangsur-angsur membaik. Salah satu kunci keberhasilannya adalah kecermatan beliau dalam mengambil keputusan. Beliau mampu menaikkan kurs Indonesia yang sedang anjlok. Nah, dari situ kita dapat melihat indikator kepemimpinan, tanggung jawab, transparansi, serta integrasi yang merupakan indikator dari akuntabilitas. Di era pemerintahan Presiden B.J. Habibie, keadaan negara sangat kacau pasca pengunduran diri Soeharto. Beliau berhasil memberikan landasan yang kokoh bagi Indonesia dengan dilahirkannya Undang-Undang Anti Monopoli, perubahan Undang-Undang Politik dan Undang-Undang Otonomi Daerah, kebebasan pers, dan berhasil melaksanakan pemilu demokratis pertama pasca Orde Baru dengan asas langsung, bebas, umum, jujur, dan adil untuk meredam gejolak dan keadaan negara yang kacau pasca pengunduran diri Soeharto. Dari sini beliau telah menciptakan nilai akuntabilitas dari kepemimpinan. Kita semua tahu, rasa nasionalisme dan kecintaan Bapak teknologi ini terhadap negara Indonesia sangatlah tinggi. Kecerdasan, totalitas, dan tanggung jawabnya terhadap negara tidak hanya terlihat saat beliau berada di Indonesia. Bapak Habibie sudah tidak terhitung berapa kali dipinang untuk menjadi warga negara asing, pun termasuk Jerman yang saat itu mengetahui potensi dan kemampuannya di bidang teknologi pesawat terbang, menawarinya status warga negara kehormatan, tetapi Habibie dengan tegas menolaknya. B.J. Habibie adalah orang yang memiliki rasa nasionalisme tinggi. Selain menolak status kewarganegaraan yang diberikan oleh Jerman dan juga Filipina, beliau juga mendirikan The Habibie Center. Salah satu fokus The Habibie Center adalah pemberian beasiswa bagi anak bangsa yang berprestasi. Berbicara mengenai etika publik mantan Presiden B.J. Habibie, pertama, beliau selalu konsisten membagi waktunya. Kedua, beliau memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ketiga, beliau memiliki pengabdian yang luar biasa terhadap Indonesia. Terbukti dengan adanya teori crack point untuk keamanan pesawat, dan terbukti dengan adanya pesawat N250 Gatot-Kaca dan Gerincing Wesi, sebagaimana yang kita tahu itu adalah buatan Indonesia. Selain itu, B.J. Habibie juga memberikan keteladanan etika publik dalam perbuatan, perkataan, sikap yang santun, tenang, berwibawa, dan tidak mudah terprovokasi, serta bertanggung jawab atas tugasnya kepada masyarakat dan khalayak umum. Tidak bisa diremehkan. Beliau memiliki segudang prestasi. B.J. Habibie pernah menjadi wapres dari perusahaan penerbangan Jerman pada tahun 1978. Kemudian beliau juga pernah membuat pesawat yang memiliki kecepatan 20 kali lipat dari kecepatan suara. Memiliki pabrik pesawat yang terkenal yaitu Gatot-Kaca. Hal ini merupakan bukti bahwa B.J. Habibie adalah orang yang menjamin mutunya. Nilai yang terakhir yakni nilai anti korupsi. Sebagaimana yang kita ketahui, Bapak B.J. Habibie merupakan salah satu tokoh yang membangun fondasi pemberantasan anti korupsi di Indonesia, yang mana pada masanya beliau membentuk KPKPN atau Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara, dan beliau juga mengesahkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. Tidak hanya itu, beliau juga membidani pengesahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.